Tahukah Anda bahwa kesehatan penis Anda setelah usia 60 adalah cerminan langsung dari kesehatan jantung Anda? Ini bukan sekedar mitos, melainkan fakta medis. Banyak pria di usia emas merasa cemas ketika vitalitas tidak lagi sama seperti dulu, seolah-olah penurunan itu adalah sebuah takdir yang tak terhindarkan. Apakah ini benar, ataukah ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita kendalikan dan perbaiki? Menurunnya fungsi ereksi sering dianggap sebagai akhir dari keintiman. Padahal sebenarnya itu adalah sinyal penting dari tubuh Anda. Sinyal bahwa pembuluh darah Anda yang tersebar dari jantung hingga ke organ paling vital mungkin membutuhkan perhatian lebih. Ini bukan masalah memalukan, melainkan sebuah alarm kesehatan. Kabar baiknya adalah dengan ilmu pengetahuan dan kemauan, kita bisa memutar kembali waktu pada beberapa aspek kesehatan pembuluh darah kita. Perkenalkan, saya Dr. Siska, spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani berbagai kasus vitalitas pria. Dalam praktik saya tidak hanya melihat angka dan hasil lab, tapi saya melihat kehidupan pasien saya. Saya melihat bagaimana vitalitas yang terjaga bukan hanya tentang keintiman, tetapi tentang rasa percaya diri, kebahagiaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hari ini saya akan membagikan 7 strategi kunci yang terbukti secara ilmiah untuk merawat aset terpenting Anda, meningkatkan aliran darah, dan membangun kembali keintiman yang mungkin sempat meredup. Sebelum kita masuk ke 7 cara praktisnya, saya ingin mendengar dari Anda. Saya ingin tahu berapa usia Anda saat ini, dan apa keluhan utama yang Anda rasakan terkait vitalitas. Tuliskan dengan jujur di kolom komentar di bawah. Interaksi Anda membantu saya dan penonton lain untuk merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Strategi 1, latihan aerobik harian. Poin pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah bergerak. Kita tidak berbicara tentang latihan beban yang ekstrim atau lari maraton. Kita berbicara tentang gerakan sederhana yang konsisten, seperti berjalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari. Ini adalah fondasi dari semua kesehatan vaskular, termasuk kesehatan pembuluh darah di area penis. Mengapa ini sangat efektif? Saat Anda melakukan latihan aerobik, jantung Anda memompa lebih kuat, melatih pembuluh darah untuk melebar dan menyempit secara efisien. Proses ini merangsang lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotelium untuk memproduksi lebih banyak nitrit oksida. Anggap saja NO ini sebagai pelumas alami untuk arteri Anda. Ia membuat pembuluh darah menjadi rileks dan terbuka lebar, memungkinkan darah mengalir dengan deras ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Contoh latihannya sangat mudah diakses. Anda bisa memulai dengan berjalan kaki di sekitar kompleks perumahan setiap pagi. Jika Anda memiliki masalah sendi, berenang adalah alternatif yang luar biasa karena tidak membebani lutut. Bersepeda statis sambil menonton berita atau bahkan berdansa dengan pasangan di ruang tamu juga merupakan bentuk latihan aerobik yang menyenangkan dan bermanfaat. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang Anda nikmati agar bisa konsisten. Secara medis, rekomendasi ideal adalah minimal 150 menit latihan aerobik intensitas menengah per minggu. Anda bisa membaginya menjadi 30 menit selama 5 hari. Intensitas menengah artinya detak jantung Anda meningkat, dan Anda masih bisa berbicara, tetapi tidak bisa menyanyi. Ini adalah patokan yang baik untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat kardiovaskular tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Salah satu kesalahan umum yang saya lihat pada pasien lansia adalah mereka terlalu bersemangat di awal lalu berhenti total karena kelelahan atau cedera. Mulailah perlahan. Jika 30 menit terasa berat, mulailah dengan 10 menit. Minggu depan tingkatkan menjadi 15 menit. Tubuh Anda perlu beradaptasi. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Sedikit nyeri otot itu wajar, tapi rasa sakit yang tajam adalah tanda untuk berhenti dan beristirahat. Ingatlah, manfaatnya jauh melampaui kesehatan penis Anda. Latihan aerobik teratur akan menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, meningkatkan mood dengan melepaskan endorfin, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Ini adalah investasi kesehatan total yang bonusnya adalah peningkatan vitalitas dan keintiman Anda. Jadi, komitmen pertama Anda hari ini adalah bergerak. Jadikan gerakan sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian Anda, sama seperti menyikat gigi atau sarapan. Ini adalah langkah pertama yang paling kuat menuju perbaikan aliran darah dan kualitas hidup yang lebih baik. Strategi 2, pola makan sehat. Pepatah Anda adalah apa yang Anda makan tidak pernah lebih benar daripada kita berbicara tentang kesehatan pembuluh darah.
Makanan yang Anda konsumsi secara langsung dapat membangun plak yang menyumbat arteri atau justru membersihkannya. Pola makan yang baik untuk jantung adalah pola makan yang baik untuk ereksi. Sesederhana itu. Fokusnya pada makanan utuh yang kaya nutrisi. Secara spesifik, makanan seperti sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan buah bit sangat kaya akan nitrat. Saat Anda mengkonsumsinya, tubuh mengubah nitrat ini menjadi nitrit oksida atau NO yang sudah kita bahas sebelumnya. Selain itu, buah-buahan seperti beri, jeruk, dan delima kaya akan antioksidan bernama flavonoid yang melindungi sel-sel endotelium dari kerusakan dan peradangan. Menjaga pembuluh darah tetap fleksibel, ini seperti memberikan pelumas berkualitas tinggi untuk seluruh sistem peredaran darah Anda. Kacang-kacangan seperti walnut dan almond juga menyediakan lemak sehat dan L-arginin, suatu asam amino yang juga merupakan prekursor untuk produksi NO. Sebaliknya, ada makanan yang harus dihindari atau dibatasi secara ketat. Makanan olahan tinggi, makanan cepat saji, gorengan, dan makanan yang tinggi gula dan lemak trans adalah musuh utama pembuluh darah Anda. Mereka memicu peradangan kronis, meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL, dan berkontribusi pada penumpukan plak aterosklerosis yang mengeraskan dan menyempitkan arteri. Aliran darah ke penis sangat sensitif terhadap penyumbatan ini. Jangan lupakan juga pentingnya hidrasi. Air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga volume darah yang optimal dan memastikan sirkulasi berjalan lancar. Dehidrasi dapat membuat darah menjadi lebih kental dan lebih sulit bagi jantung untuk memumpanya, yang tentu saja akan berdampak pada kemampuan Anda untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Manfaat pola makan ini bersifat holistik. Dengan mengadopsi diet jantung, Anda tidak hanya memperbaiki aliran darah untuk vitalitas, tetapi juga secara signifikan mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Ini adalah strategi pertahanan kesehatan paling komprehensif yang bisa Anda terapkan. Memulai perubahan ini tidak harus drastis. Mulailah dengan satu hal kecil. Mungkin minggu ini Anda bisa mengganti camilan sore dari gorengan ke buah, atau tambahkan satu porsi sayuran hijau ke dalam menu makan malam Anda setiap hari. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang untuk kesehatan pembuluh darah Anda. Strategi 3, latihan otot dasar panggul. Ketika kita bicara soal latihan untuk pria, yang terbayang seringkali adalah otot bisep atau dada. Namun, ada sekelompok otot tersembunyi yang perannya sangat krusial untuk fungsi ereksi dan kontrol kemih, yaitu otot dasar panggul. Latihan untuk memperkuat otot ini dikenal sebagai latihan Kegel, dan ini bukan hanya untuk wanita. Otot dasar panggul adalah jaringan otot yang membentang seperti ayunan dari tulang ekor hingga tulang kemaluan. Otot ini memiliki beberapa fungsi penting bagi pria. Salah satunya adalah membantu menekan pembuluh darah di pangkal penis saat ereksi. Ketika otot ini kuat, ia dapat mencegah darah keluar terlalu cepat dari penis sehingga membantu Anda mempertahankan ereksi lebih lama dan lebih keras. Banyak pria bahkan tidak sadar memiliki otot ini, apalagi cara melatihnya. Cara paling mudah mengidentifikasi otot dasar panggul adalah dengan mencoba menghentikan aliran urin di tengah-tengah saat Anda buang air kecil. Otot yang Anda gunakan untuk melakukan itu adalah otot dasar panggul. Namun, jangan jadikan menghentikan urin sebagai latihan rutin, karena bisa mengganggu fungsi kandung kemih. Cukup lakukan sekali untuk identifikasi. Setelah Anda tahu di mana letak ototnya, Anda bisa melatihnya kapan saja dan di mana saja tanpa ada yang tahu. Duduk atau berbaringlah dengan nyaman. Kencangkan otot itu, tahan selama 3 hingga 5 detik, lalu rilekskan selama 3 hingga 5 detik. Pastikan Anda tidak menahan nafas atau mengencangkan otot perut, paha, atau bokong. Fokus hanya pada kontraksi otot dasar panggul. Untuk hasil yang optimal, lakukan latihan ini secara rutin. Targetkan untuk melakukan 3 set dengan 10 hingga 15 repetisi setiap hari. Anda bisa melakukannya saat menonton TV, membaca, atau bahkan saat terjebak macet di kamar. Konsistensi adalah kunci untuk membangun kekuatan dan daya tahan pada otot-otot ini sama seperti otot manapun di tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, otot-otot ini secara alami bisa melamah. Kondisi seperti operasi prostat, diabetes, atau kandung kemih yang terlalu aktif juga dapat memperburuk kelemahan ini. Latihan Kegel yang teratur dapat membantu melawan pelemahan ini, tidak hanya meningkatkan fungsi ereksi, tetapi juga membantu mengatasi masalah inkontinensia atau beser. Dalam praktik saya, banyak pasien pria yang awalnya skeptis terhadap latihan Kegel, namun kemudian terkejut dengan hasilnya.
Mereka melaporkan ereksi yang lebih kokoh dan rasa kontrol yang lebih baik. Ini adalah alat yang sangat ampuh, gratis, dan bisa Anda lakukan sendiri untuk meningkatkan kesehatan seksual dan urologi Anda secara signifikan. Strategi 4, tidur yang cukup. Tidur seringkali diremehkan dan dianggap sebagai waktu pasif. Kenyataannya, tidur adalah salah satu proses restoratif terpenting bagi tubuh, terutama untuk produksi hormon dan kesehatan pembuluh darah. Bagi pria, kualitas dan kuantitas tidur memiliki hubungan langsung dengan kadar testosteron dan kemampuan ereksi. Sebagian besar produksi testosteron harian pada pria terjadi saat tidur, khususnya selama fase tidur dalam. Testosteron adalah hormon kunci yang mendorong hasrat seksual atau libido dan juga berperan dalam mekanisme ereksi. Kurang tidur secara kronis akan mengganggu siklus produksi ini, menyebabkan kadar testosteron menurun drastis yang setara dengan penuaan hingga 15 tahun lebih cepat. Kurang tidur juga berdampak buruk pada kesehatan pembuluh darah. Ketika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh akan melepaskan lebih banyak hormon stres seperti kortisol. Kortisol yang tinggi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini tentu saja berlawanan dengan apa yang kita butuhkan untuk aliran darah yang sehat ke penis, yang memerlukan pembuluh darah yang rileks dan melebar. Selain itu, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan peradangan sistemik dan resistensi insulin. Yang keduanya merupakan faktor risiko untuk kerusakan endotelium dan aterosklerosis. Jadi, begadang setiap malam secara harfiah merusak lapisan pembuluh darah Anda sedikit demi sedikit, menghambat aliran darah ke seluruh organ penting. Kebutuhan tidur ideal untuk orang dewasa, termasuk lansia, adalah antara 7 hingga 9 jam setiap malam. Bukan hanya durasi, kualitas tidur juga penting. Tidur yang terfragmentasi atau sering terbangun, misalnya karena sleep apnea atau henti nafas saat tidur, sama berbahayanya dengan kurang tidur. Sleep apnea menyebabkan kadar oksigen dalam darah turun drastis di malam hari, memberikan tekanan besar pada jantung dan pembuluh darah. Untuk meningkatkan kualitas tidur, ciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur. Jauhkan ponsel dan layar elektronik lainnya setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya birunya mengganggu produksi melatonin. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan tenang. Hindari kafein dan makanan berat beberapa jam sebelum waktu tidur. Jika Anda menengur keras, sering merasa lelah di siang hari, meskipun merasa sudah cukup tidur, atau pasangan Anda melihat Anda berhenti bernafas sejenak saat tidur, segera konsultasikan dengan dokter. Ini bisa jadi tanda sleep apnea yang perlu ditangani. Mengobati sleep apnea tidak hanya akan menyelamatkan jantung Anda, tetapi juga bisa memberikan dampak dramatis pada vitalitas Anda. Memprioritaskan tidur adalah salah satu tindakan yang paling kuat untuk meremajakan hormon dan sistem peredaran darah Anda. Strategi 5, mengurangi stres. Pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Stres kronis, baik dari pekerjaan, masalah keluarga, atau kecemasan tentang kesehatan itu sendiri, adalah pembunuh senyap bagi aliran darah dan keintiman. Saat Anda stres, sistem saraf simpatik Anda yaitu lawan atau lari menjadi dominan. Ketika sistem lawan atau lari aktif, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini secara fisiologis dirancang untuk situasi darurat. Mereka meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan yang terpenting adalah menyempitkan pembuluh darah di area yang tidak esensial, seperti organ seksual untuk mengalihkan darah ke otot-otot besar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dalam jangka pendek, ini adalah mekanisme yang brilian. Namun, di dunia modern, stres kita bersifat kronis dan psikologis bukan ancaman fisik sesaat. Akibatnya, banyak dari kita hidup dalam keadaan lawan atau lari tingkat rendah secara terus-menerus. Pembuluh darah yang terus-menerus menyempit dan tekanan darah yang tinggi akan merusak lapisan endotelium dari waktu ke waktu, sama seperti merokok atau makan makanan yang buruk. Selain dampak fisik langsung, stres juga menciptakan lingkaran setan psikologis. Ketika seorang pria mengalami kesulitan ereksi sekali saja karena stres, ia mungkin menjadi cemas tentang performanya di waktu berikutnya. Kecemasan performa atau performance anxiety ini sendiri adalah bentuk stres yang kuat, yang kemudian melepaskan lebih banyak hormon stres dan membuat ereksi menjadi lebih sulit. Ini adalah jebakan psikologis yang dialami banyak pria. Oleh karena itu, mengelola stres bukan lagi sekedar saran gaya hidup, melainkan intervensi medis krusial. Anda perlu secara sadar mengaktifkan sistem saraf parasimpatik
atau sistem istirahat dan cerna. Yang inilah yang memungkinkan pembuluh darah untuk rileks dan melebar, kondisi yang mutlak diperlukan untuk ereksi. Teknik relaksasi yang terbukti efektif antara lain adalah pernafasan dalam atau pernafasan diafragma. Cukup tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Lakukan ini selama beberapa menit setiap hari. Yoga dan meditasi juga sangat ampuh untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi kadar kortisol. Menemukan hobi yang Anda sukai, menghabiskan waktu di alam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berbicara dengan teman atau terapis, juga merupakan cara-cara yang sangat baik untuk mengelola stres. Kuncinya adalah menemukan apa yang berhasil untuk Anda dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Mengendalikan stres Anda berarti mengambil kembali kendali atas fisiologi Anda dan membuka jalan bagi aliran darah yang sehat. Strategi 6, berhenti merokok dan batasi alkohol. Jika ada 2 kebiasaan yang langsung dan agresif merusak kesehatan pembuluh darah dan fungsi ereksi, itu adalah merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Ini bukan nasihat moral, melainkan fakta biokimia yang keras. Mengabaikan poin ini akan membuat semua usaha Anda di area lain menjadi kurang efektif. Merokok adalah bencana bagi pembuluh darah. Setiap isapan rokok memasukkan ribuan bahan kimia beracun ke dalam aliran darah Anda. Nikotin, zat adiktif utamanya, adalah vasokonstriktor yang kuat, yang berarti ia secara langsung menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ini seperti Anda sengaja mencubit selang taman. Aliran air pasti akan berkurang. Efek ini terjadi di seluruh tubuh, termasuk arteri kecil yang memasok darah ke penis. Selain nikotin, zat kimia lain dalam asap rokok seperti karbon monoksida merusak lapisan endotelium yang rapuh. Kerusakan ini memicu peradangan dan mempercepat proses aterosklerosis, yaitu penumbukan plaka di dinding arteri. Seiring waktu, arteri menjadi kaku dan menyempit, sebuah kondisi yang disebut pengerasan arteri. Disfungsi ereksi seringkali merupakan gejala pertama dari kerusakan vaskular yang disebabkan oleh rokok. Kabar baiknya, banyak dari kerusakan ini dapat diperbaiki. Dalam beberapa minggu setelah berhenti merokok, sirkulasi darah mulai membaik. Dalam 1 tahun, risiko penyakit jantung turun secara signifikan. Berhenti merokok adalah satu-satunya tindakan yang paling kuat yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan vaskular dan umum Anda. Jika Anda kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Ada banyak terapi dan obat yang dapat membantu. Sekarang mari kita bicara tentang alkohol. Segelas wine merah sesekali mungkin memiliki beberapa manfaat antioksidan, tetapi konsumsi alkohol yang berlebihan atau kronis sangat merugikan. Alkohol adalah depresan sistem saraf pusat. Dalam jumlah besar, ia menumbuhkan sinyal dari batang otak ke penis yang diperlukan untuk memulai ereksi. Secara kronis, penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada hati mengganggu, metabolisme hormon, termasuk testosteron. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan saraf atau neuropati, merusak jalur komunikasi antara sistem saraf dan organ seksual. Pada durasi rata-rata efek dan dosis aman bagi lansia sendiri adalah 330 ml bir, 1 gelas kecil wine merah 125 ml, atau 1 sloki alkohol atau 25 ml, tidak lebih dari 1 hingga 2 unit. Selanjutnya, strategi 7, pemeriksaan kesehatan vaskular. Strategi terakhir ini bersifat proaktif dan merupakan jaring pengaman Anda. Menganggap disfungsi ereksi atau DE sebagai masalah kamar tidur saja adalah kesalahan besar. Seringkali DE merupakan penanda awal atau burung kanari di tambang batu bara. Untuk masalah kesehatan vaskular yang lebih serius dan meluas, seperti penyakit jantung koroner. Pembuluh darah di penis termasuk yang terkecil di tubuh dengan diameter sekitar 1 hingga 2 mm. Sebagai perbandingan, arteri koroner yang mensuplai jantung berdiameter sekitar 3 hingga 4 mm. Logikanya sederhana. Jika plak mulai menumpuk di seluruh sistem arteri Anda, pembunuh darah terkecil akan menjadi pertama kali menunjukkan gejala penyumbatan. Oleh karena itu, jika Anda, seorang pria di atas usia 50 atau 60, mulai mengalami kesulitan ereksi yang konsisten, ini harus dianggap sebagai panggilan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan komprehensif. Ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mendeteksi penyakit jantung atau masalah pembuluh darah lainnya 3 hingga 5 tahun sebelum terjadinya peristiwa yang mengancam nyawa, seperti serangan jantung atau stroke. Apa saja yang perlu diperiksa? Bicaralah dengan dokter Anda secara terbuka tentang masalah ereksi Anda. Dokter yang baik akan memahami bahwa ini adalah gejala vaskuler dan akan merekomendasikan serangkaian pemeriksaan. Ini biasanya mencakup pemeriksaan tekanan darah, tes darah untuk memeriksa kadar kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida, dan tes gula darah HbA1c untuk screening diabetes.
Tergantung pada faktor resiko Anda yang lain seperti riwayat keluarga, status merokok, atau kelebihan berat badan, dokter juga mungkin menyarankan tes yang lebih spesifik. Ini bisa berupa EKG atau elektrokardiogram untuk memeriksa ritme jantung atau bahkan tes stres untuk melihat bagaimana jantung Anda merespon aktivitas fisik. Jangan pernah merasa malu untuk mendiskusikan masalah ini dengan profesional kesehatan. Kami, para dokter, melihat ini sebagai data medis yang sangat penting. Mengungkapkan masalah ini tidak menunjukkan kelemahan, tetapi justru menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab atas kesehatan Anda sendiri. Ini adalah tindakan pencegahan yang sangat cerdas. Pemeriksaan rutin ini memberi Anda dan dokter Anda gambaran yang jelas tentang kondisi perpipaan internal Anda. Dengan informasi ini, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang tertarget, baik melalui perubahan gaya hidup yang telah kita diskusikan, atau jika perlu dengan obat-obatan seperti statin untuk kolesterol atau obat untuk tekanan darah. Melihat disfungsi ereksi sebagai tanda kesehatan dan bukan sebagai kegagalan akan mengubah cara pandang Anda. Ini memberi Anda kekuatan untuk bertindak lebih awal, melindungi jantung Anda, memperpanjang hidup Anda, dan sebagai hasilnya meningkatkan vitalitas dan keintiman Anda untuk tahun-tahun yang akan datang. Transisi ke solusi dan saran. Setelah membahas berbagai kebiasaan, mari kita fokus sejenak pada nutrisi dan takaran yang aman bagi Anda para lansia. Saat kita bicara soal makanan peningkat aliran darah seperti buah bit, kuncinya adalah tidak berlebihan. Bagi kebanyakan lansia, mengkonsumsi setengah cangkir jus bit murni atau satu buah bit ukuran sedang yang direbus beberapa kali minggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat nitratnya tanpa membebani sistem pencernaan. Untuk ikan berlemak seperti salmon, rekomendasi dari banyak badan kesehatan jantung adalah 2 porsi seminggu. 1 porsi kira-kira seukuran telapak tangan Anda. Takaran ini ideal untuk mendapatkan manfaat omega-3 tanpa resiko berlebihan terhadap kontaminan seperti merkuri, yang mungkin ada pada ikan laut besar. Selalu variasikan jenis ikan yang Anda makan. Jika Anda mengonsumsi suplemen minyak ikan, pastikan untuk berbicara dengan dokter Anda terlebih dahulu, terutama jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah. Mendengar 7 poin tadi, apakah Anda merasa ada 1 atau 2 kebiasaan yang ternyata selama ini terlewatkan? Atau mungkin perlu diperbaiki? Mungkin Anda sudah rajin berolahraga, tapi masih sering begadang. Atau pola makan Anda sudah baik, tapi stres masih belum terkelola. Mengenali area yang perlu perbaikan adalah langkah pertama menuju perubahan. Ini adalah saatnya untuk secara sadar meninggalkan kebiasaan buruk yang telah kita bahas. Anggaplah setiap rokok yang tidak Anda hisap, setiap porsi sayuran yang Anda makan, dan setiap malam tidur nyenyak yang Anda dapatkan sebagai sebuah kemenangan kecil. Kemenangan-kemenangan kecil ini, jika diakumulasi, akan membangun fondasi kesehatan yang kokoh untuk jangka panjang. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Informasi ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda, kerabat, atau komunitas Anda terutama para pria yang telah memasuki usia senja. Mari kita bersama-sama menghilangkan stigma seputar masalah ini dan menggantinya dengan diskusi yang terbuka, suportif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan saling mendukung, perjalanan ini akan terasa lebih ringan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingatlah, merawat vitalitas Anda setelah usia 60 adalah maraton, bukan sprint. Setiap langkah positif yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk hari esok yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih intim. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan jaga diri Anda baik-baik.